tonight, 'cause we don't need permission to dance. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan di dunia ini. Dan tidak luput pula salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Ibu Nurdayati dan Bapak Daeng Sumarto yang telah menyempatkan waktu untuk saya mewawancarakan materi yang akan saya bawakan hari ini. Dan yang terhormat kepada Bapak Dr. Wahab MAG selaku dosen saya di mata pelajaran pendidikan karakter ini. Di sini saya Ananda Rosa Berlianti selaku mahasiswa pendidikan bahasa Arab dari Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Materi yang saya akan bahas hari ini adalah nilai-nilai dan makna pada tradisi tepung tawar ini. Sebelum kita menjelaskan tentang nilai dan makna dari tradisi tepung tawar di Melayu di Pontianak ini, sebelumnya kita akan membahas tentang pengertian dari nilai-nilai dan makna dan tepung tawar ini. Yang pertama, saya akan membahas tentang nilai. Nilai adalah secara bahasa dapat dari kata yaitu harga. Namun tentu saja kata tersebut memiliki makna yang lebih luas dan berhubungan dengan suatu yang berharga bagi manusia. Pada dasarnya, pengertian nilai ini adalah suatu konsep umum atau gagasan yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap benar, baik, berharga, dan penting, indah, pantas, dan dihendaki oleh masyarakat secara umum di dalam kehidupannya. Ada juga yang menyebutkan arti nilai ini adalah suatu bentuk penghargaan dan keadaan yang bermanfaat sebagai pedoman umum bagi manusia dalam melakukan hal-hal atau nilai suatu tindakan. Sedangkan arti pengertian dari makna ini adalah hubungan antara lambang bunyi dengan acuan. Makna merupakan bentuk responsi dari stimulus yang diperoleh pemeran dalam komunikasi sesuai dengan asosiasi maupun hasil belajar yang dimiliki. Sedangkan tepung tawar ini adalah suatu profesi atau suatu kegiatan dalam acara adat Melayu di kota Pontianak ini ataupun adat Melayu di Indonesia ini yang biasanya dilakukan pada acara pernikahan, sunatan, atau mengasih nama kepada anak bayi atau syukuran dan lain-lainnya. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar ini, yaitu bahan-bahan dari tepung tawar ini, yakni yang berupa tepung beras yang dicahar dengan air. Nama tepung tawar ini sendiri diambil dari salah satu bahan yang ikut dalam ramuan tepung tawar itu. Kebiasaan tepung tawar ini merupakan tradisi yang berhasil dengan pencampuran budaya Hindu dan agama Islam. Proses campuran antara budaya dan agama ini dilakukan masyarakat dengan menjalani tradisi yang sudah turun-menurun dilakukan dengan mengaitkan dengan ajaran-ajaran agama Islam ini. Budaya, pengertian budaya menurut Bapak Soekarno-Hatta adalah kebudayaan adalah ciptaan hidup dari suatu bangsa. Kebudayaan banyak sekali macam-macamnya. Menjadi pertanyaan, apakah agama itu suatu ciptaan manusia atau bukan? Keduanya bagi saya bukanlah soal agama, adalah juga suatu kebudayaan, karena dengan beragama manusia dapat hidup dengan senang. Karena saya katakan agama adalah bagian dari kebudayaan. Sehingga masyarakat percaya bahwa meskipun tradisi ini kebiasaan orang Hindu, akan tetapi tradisi tersebut sudah mengalami akulturasi dengan ajaran-ajaran agama Islam. Upacara adat ini dimulai dengan mengoles sedikit tepung tawar ke telapak tangan pengantin. Jadi contoh dari tradisi tepung tawar ini saya ambil dari adat pengantin. Menabur-naburi bunga rampai, beras kuning, beras basuh, dan berti ke badan pengantin. Kemudian merinciskan tampak tawar ramuan 6 dedaunan kepada pengantin dengan cara menepukkan pada telapak tangan dan punggung telapak tangan dedaunan, antara lain yaitu daun setawar, sedingin, ganda, ruas, sirih, dan lain-lainnya. Kelengkapan penabur dari kegiatan budaya dan praktek adat tradisi upacara tepung tawar ini yaitu memiliki makna-makna dari bahan-bahan tersebut. Dari melalui wawancara saya dengan Ibu Nurdayati mengatakan bahwa beberapa atau makna juga memiliki makna dari bahan tertentu, diantaranya yang pertama,
bedak limau. Biasanya bedak limau ini menurut para masyarakat di Kota Pontianak ini disebut dengan bedak dingin, yang secara tradisional dibuat dengan tepung beras yang bermakna adalah melambangkan ketulusan dan kesucian hati serta kesabaran dalam rumah tangga. Dan bisa disebut juga dengan ungkapan penyejuk hati, peneduh kalbu. Sedangkan makna dari bedak dan limau ini adalah, sedangkan yang pertama, bedak itu membuang dengki, sedangkan limau atau jeruk ini membuang, yaitu bermakna membuang karat atau membuang kerusakan dalam hati. Yang kedua adalah air pecung, yaitu yang bisa disebut dengan masyarakat di sekitar saya ini adalah air mawar, yaitu air yang terbuat dari rebusan daun-daunan yang wangi serta irisan jeruk purut, yang maknanya adalah melambangkan memelihara harumnya nama keluarga dan mewangikan marwah kaum atau manusia, yang biasa juga disebut dengan ungkapan mengharumkan nama. Yang ketiga adalah beras basuh, yaitu beras yang sengaja dibasuh, dibersihkan sebaik mungkin, yang maknanya adalah melambangkan sucian lahir dan batin, yang biasanya disebut dengan ungkapan yaitu membasuh segala kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Yang ini yaitu yang selanjutnya beras kunyit. Beras kunyit ini yaitu beras yang direndam dengan air kunyit sehingga akan berwarna kuning, kemudian dikeringkan, yang akan bermakna dalam bahan ini adalah melambangkan rezeki yang murah, subur dan dermawan, yang biasa disebut dengan ungkapan rezeki tak putus-putus atau keturunan yang tak habis. Yang selanjutnya adalah berti, yaitu terbuat dari padi atau gosengan padi yang menggunakan minyak yang biasanya disebut dengan diondang, yang maknanya adalah melambangkan hidup bertetangga, senasib sepanggung, dan biasa disebut juga sebagai sajian bagian makhluk halus yang menyajikan upacara tersebut, biar terlindung dari makhluk halus itu. Sedangkan bahan-bahan menurut wawancara saya dengan Pak Sumarto mengatakan bahwa bahan-bahan terdiri dari daunan yang diantaranya yang akan bermakna. Yang pertama, daun setawar, biasanya disebut sebagai penawar, yang bermakna adalah melambangkan sebagai obat atau penawar yang menawarkan segala yang bisa dan membuang segala hal-hal yang jahat. Yang kedua adalah daun sedingin, yang bisa disebut adalah penyejuk hati, yang maknanya adalah melambangkan mendinginkan hati dan pikiran, mendinginkan nafsu yang menyalahkan serta ketentraman dalam kedamaian hati. Yang ketiga adalah daun juang-juang, yang biasa disebut adalah sebagai penangkal iblis dan setan, yang bermakna adalah melambangkan penolakan bala atau hasutan setan iblis dalam rumah tangganya nanti. Sedangkan daun sambau beserta akarnya disebut sebagai pengokoh jiwa, yang bermakna melambangkan pengokohan iman dalam rumah tangga, penguatan hati, mengeratkan semangat dan percaya diri. Sedangkan menurut daun bunga Cina atau daun kaca piring beserta kuntumnya bisa disebut sebagai pengundang kemakmuran, yaitu bermakna adalah melambangkan menjemput kebahagiaan hidup di dalam rumah tangga, sakinah mawaddah. Sedangkan daun sipuli biasanya disebut dengan penyejuk atau pemulih penyakit, yang akan bermakna adalah melambangkan pemulihan yang rasa sakit, mengembalikan makna yang hilang dan membaikkan yang buruk dan memagarkan diri. Sedangkan yang terakhir adalah daun ati-ati, biasanya disebut sebagai penuntun kehidupan, yang bermakna adalah melambangkan supaya hidup akan berhati-hati, berpikir panjang, berpandang luas, serta membuang penyakit hati. Orang yang menaburi tepung tawar ini untuk ke pengantin tidak lupa untuk mendoakan kedua mempelai agar panjang umur, rukun, sakinah, mawaddah warahmah dalam keluarganya. Di samping itu, doa-doa yang dipanjatkan oleh yang melakukan penampung tawar ini kepada tepung berdampingan dengan lingkungan sekitar juga menambahkan nilai sosial, di mana lingkungan ini juga terdiri dari masyarakat dan yang lainnya. Yang kedua, nilai keluarga. Nilai kekeluargaan yang terkandung dari kegiatan tepung tawar ini, yaitu pada kegiatan kekeluargaan di dalamnya. Maka dari masyarakat setempat masih tetap melaksanakan dan melestarikan kegiatan tersebut, yaitu kegiatan tepung tawar ini, karena masyarakat menganggap kegiatan tradisi tersebut masih mempunyai sisi bagus dan mengandungkan nilai positif. Selain itu, kita perhatikan jika kegiatan budaya atau dan praktek ada tradisi upacara tepung tawar ini sedang berlangsung, setiap orang akan melakukan penempuk tawar atau yang menempuk tawari, orang yang ditepuk tawari atau kedua mempelai. Senantiasa yang diutamakan yaitu didahulukan kepada
keluarganya dulu, atau kedua keluarga yang baru. Setelah itu baru orang terdekat, baru keluarga yang jauh. Yang ketiga, nilai agama. Setiap orang Melayu itu punya agama sendiri. Jadi sedangkan mayoritas di penduduk Melayu pada ini yaitu agamanya agama Islam. Setiap kegiatan atau tradisi budaya dan praktek adat orang Melayu senantiasa dan dibarengi atau disertai dengan unsur-unsur ketuhanan atau unsur-unsur tentang keagamaan yang mengandung nilai-nilai agama yang baik bagi masyarakat setempat, dan jika itu tidak disertakan dan dihadirkan dalam setiap kegiatan kebudayaan dan praktek adat, berarti dia bukan orang Melayu, bukan orang Islam. Apalagi pada upacara tepung tawar ini sangat penting disertakan dalam kegiatan budaya dalam tradisi tersebut. Dalam masyarakat tradisi tersebut akan mengharapkan yang besar dari segala pihak untuk berlangsungkan kedua mempelai, dan pengharapan tersebut tertentu akan mengharapkan ridho Allah SWT dan tanpa bermohon meminta suatu dan tidak bisa kita lakukan tanpa ridho Allah. Yang terakhir, nilai budaya. Kegiatan budaya dan praktek adat tradisi tepung tawar ini, yaitu pastinya kegiatan tersebut sudah didasari dengan dilatar belakangi oleh unsur budaya dan mengandung nilai budaya. Selain itu, nilai budayanya juga dapat dilihat dari kegiatan yang ada di dalamnya, seperti salah satunya syair-syair, pantun, atau besanji. Upacara tepung tawar ini menjadi nilai tambah dan nilai estetika dalam upacara tepung tawar ini. Di samping itu, dengan adanya nilai-nilai tersebut hingga sampai saat ini upacara atau tradisi tepung tawar ini tidak bisa lepas atau tetap bertahan dan tetap dilestarikan oleh masyarakat Melayu, Pontianak, dan Melayu di sekitar Indonesia ini. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang manfaat dari tradisi tepung tawar ini pada pernikahan adat Melayu di kota Pontianak ini. Kegiatan budaya atau tradisi tepung tawar ini merupakan kegiatan budaya yang dilaksanakan oleh kebanyakan orang Melayu di Indonesia ini, khususnya di kota Pontianak. Selain itu, kegiatan budaya dan tradisi ini dari tepung tawar ini juga merupakan kebiasaan banyak keluarga dan juga turun-menurun dari nenek moyang ke sekarang, yaitu masyarakat Melayu yang sekarang ini. Jadi kita tetap harus melaksanakan dan melestarikan adat ini. Manfaat yang dapat diperolehkan yaitu dari saya yaitu sekaligus orang tua yang melakukan, yaitu terjalinnya silaturahmi antara sesama keluarga dari keluarga mempelai laki ataupun keluarga mempelai perempuan. Beberapa manfaat bagi saya memperoleh dari kegiatan budaya praktik adat tradisi upacara tepung tawar ini, di antara lainnya yang pertama tersampaikan doa, harapan, tujuan, dan permohonan. Yang kedua, silaturahmi, yaitu dengan adanya adat ini keluarga jauh atau keluarga dari kedua mempelai itu terjadi silaturahmi. Yang ketiga, doa yang baik-baik. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bahan-bahan tepung tawar. Dalam bahan-bahan tepung tawar itu adanya makna-makna atau unsur-unsur keagamaan dalam bahan-bahan tersebut. Yang terakhir yaitu pelestarian budaya. Pelestarian budaya ini adalah dengan adanya tradisi tersebut tidak luput dengan budaya-budaya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonight, 'cause we